Warganet, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David patut menjadi perhatian kita semua. Apalagi David sang korban sampai menjadi koma. Masalah ini juga melibatkan seorang gadis remaja berinisial A yang dikabarkan adalah kekasih dari Mario Dandi. Hasil penelitian sebuah universitas di Inggris memang menunjukkan bahwa generasi muda saat ini memiliki emosi yang lebih meledak-ledak dan ingin eksis dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk itu, saya sudah bersama seorang teman yaitu Kang Temi Hilman Hartawan, seorang psikolog yang juga konselor masalah rumah tangga. Kang, kenapa sih sekarang ini banyak anak muda yang gampang tersulut emosinya? Ibaratnya senggol terus bacot. Sumbu pendek emosi berlebihan ini bahkan bisa mengarah ke tindakan yang sadis atau brutal tanpa memikirkan konsekuensinya buat dirinya sendiri, orang tua, maupun orang-orang di sekitarnya. Zaman dulu dan sekarang itu senggol bacok sebetulnya ada. Cuma yang jadi masalah adalah saat ini kan akses informasi dan kecepatan informasi yang diterima oleh masyarakat berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa ini bisa terjadi kepada beberapa anak muda. Kalau buat saya dari background psikologi bahwa proses seseorang bertingkah laku itu berdasarkan berbagai faktor. Yang pertama sebetulnya itu karakter dasar pelaku atau orang itu sendiri. Karena karakter dasar, kemudian sifat dasar, kemudian kepribadian seseorang itu kan unik. Makanya kenapa jika stimulus atau kondisi yang sama kemudian diterapkan ke beberapa orang bisa jadi responnya berbeda. Yang kedua bisa jadi karena pergaulan. Yang ketiga bisa jadi karena akses informasi yang setiap hari dibaca, yang dilihat setiap hari itu seperti apa. Yang keempat tentu saja itu ada faktor dari pola asuh orang tua. Kan sebetulnya seseorang bertingkah laku itu pasti akan ada berbagai pertimbangan sebelum seseorang bertingkah laku. Kecuali ada orang yang memang betul-betul impulsif, dia bereaksi secepat kilat tanpa memproses sesuatu di dalam otaknya. Seseorang itu dan kita semua di sini kan terbiasa mengakses informasi secara cepat. Contoh nih di dalam ketika kita melihat media sosial apapun, platform-platform media sosial apapun, kita melihat dalam waktu 30 detik sampai 1 menit setelah itu kan kita langsung menginterpretasikan. Saya tidak mengklaim bahwa ini pasti gitu, tetapi bisa saja itu ada pengaruhnya karena seseorang akhirnya terbiasa untuk bereaksi secara instan karena melihat sesuatu pun secara instan sekarang. Sebenarnya, seberapa besar sih faktor pola asuh orang tua berpengaruh? Kan ada faktor lain seperti pendidikan, lingkungan sekitar, pergaulannya, juga derasnya arus informasi yang diterima. Seseorang bertingkah laku itu kan ada dua hal proses besar yang melatar belakangi. Yang pertama faktor nature, ya nature itu karakter dasar, sifat dasar seseorang. Yang kedua itu faktor nurture. Nurture ini kan lingkungan ya, lingkungan itu bisa orang tua, bisa lingkungan pergaulan sepermainan, bisa lingkungan sekolah, bisa juga informasi yang didapat saat ini lewat gadget-gadget yang dimiliki oleh anak muda. Kalau versi saya, karakter dasar yang utama orang ini kan memegang peranan penting. Nah, karakter dasar ini dikuatkan oleh faktor lingkungan yang lain. Makanya kenapa para orang tua, para pendidik itu harus paham sifat dasar anaknya ini dari mulai kecil. Kalau menurut saya harus paham nih, karena 5 tahun pertama anak ini kan kalau menurut para ahli 5 tahun itu kan golden age ya, golden age secara otak, tetapi secara karakter pun itu 5 tahun pertama itu sangat berpengaruh untuk proses karakter dan kepribadian kedepannya. Tetapi kalau buat saya faktor nature, faktor alaminya orang itu yang memegang peranan penting. Kalau stimulus yang sama, kondisi yang sama diterapkan kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang, reaksinya bisa berlainan. Tentu tidak ada orang tua yang mau anaknya punya pribadi yang kasar ataupun emosinya berlebihan. Bagaimana sih orang tua bisa mencegah hal-hal tersebut? Pola asuh itu penting, tapi sebelum pola asuh yang diterapkan oleh orang tua itu seperti apa? Yang pertama adalah sejauh mana orang tua paham karakter dasar anak. Ini contoh ya, misalkan dalam satu keluarga ada
memiliki anak lebih dari satu, misalkan 2, 3, 4. Sudah pasti sifat dasar dan karakter dasar anak-anak ini kan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu orang tua menurut saya tidak bisa menerapkan pola asuh yang sama terhadap masing-masing anak. Contoh sederhana gini, ada anak yang terlahir feeling sensitivitasnya sangat tinggi. Kemudian orangnya introvert, tertutup. Ada anak yang terlahir dengan misalnya dia itu lebih logik, lebih rasional, tidak mudah baper. Kemudian orangnya ekstrovert. Sudah pasti pola asuhnya akan berbeda. Makanya yang penting, yang pertama adalah pahami dulu karakter anak seperti apa. Kalau memang tidak paham, bisa berkonsultasi ke profesional. Yang kedua, pola asuh. Ada 4 hal pola asuh yang bisa diterapkan yang sebetulnya 4-4-nya itu bisa simultan tergantung situasi. Contoh, ada pola asuh yang orang tua itu tidak terlibat atau uninvolved. Jadi anaknya ngapain, orang tua sibuk dan lain sebagainya, ya terserah lah gitu. Atau yang kedua, orang tua itu melaksanakan pola asuh yang permisif. Permisif itu mengizinkan semua hal. Jadi anak tidak dilatih untuk melihat realita yang namanya hambatan, yang namanya kesulitan. Nah, itu juga nggak bagus, karena anak akhirnya memunculkan ego strength tersendiri. Anak memunculkan sisi egois atau center of attention tersendiri. Ada pola asuh juga yang disebut otoriter. Orang tua membatasi semua hal gerak-gerik anak. Pokoknya orang tua itu merasa ingin mengarahkan anak semuanya. Ingin memaksakan apa yang menjadi obsesi orang tua. Nah, padahal seorang anak itu terlahir dengan sifat dasar tertentu, dengan karakter tertentu, dengan cita-cita tertentu, dengan obsesi tertentu, dengan harapan tertentu, dengan mimpi tertentu. Yang keempat, pola asuh yang demokratis. Demokratis itu ya artinya 2 arah lah ya singkatnya. Jadi, pola asuh terbaik seperti apa yang harus diterapkan? Ya kalau buat saya semuanya harus diterapkan. Tergantung sebetulnya situasi dan kondisi saat itu yang mengharuskan atau memerlukan pola asuh seperti apa. Jadi balik lagi, di sini peran orang tua untuk bisa memahami anak. Untuk bisa memahami anak. Kenapa? Kalau saya bukan saya membela anak ya. Ini harus dipahami. Karena balik lagi orang tua lahir lebih dulu. Orang tua kalau lahir lebih dulu, sudah pasti orang tua mengalami pasang surutnya kehidupan lebih dulu. Sehingga orang tua yang harus bisa paham dulu terhadap anak sebelum anak paham terhadap orang tua. Warganet, kita baru membahas satu hal, yaitu tentang emosi berlebih-lebihan di kalangan anak muda. Masih terkait kasus yang sama, bagaimana dengan sikap narsis dan ingin eksis di media sosial? Tunggu di video berikutnya.